Ya, halo, kembali lagi bersama aku di Project. Pada pembahasan kali ini kita mempelajari tentang HTTP request, metodenya POST ya. Sebelumnya kan udah pernah, tapi itu di web server orang. Nah, kali ini kita akan membahas gimana caranya kita gunain HTTP request menggunakan API Firebase gitu. Jadi datanya nanti disimpan di web servernya Firebase. Jadi biar kelihatan. Kalau kemarin kan kita pakai metode POST tapi nggak ini ya, nggak tahu datanya kesimpan apa enggak. Nah, kalau ini kita bisa tahu nih nanti datanya kesimpan nggak di web servernya Firebase gitu. Jadi pembahasan kali ini kita post dulu ya, kemudian mungkin besoknya kita get atau delete atau buat edit-edit data seperti itu. Nah, kita ini menggunakan bahan ajar. Nah, ya, seperti video sebelumnya kita menggunakan bahan ajar ini ya. Jadi nanti di sini ada sesimpel ini. Kemudian di GitHub-nya nanti teman-teman download aja kodenya, teman-teman pasang di sini. Jangan lupa pas pack YAML-nya ada HTTP, INTL sama provider. Kalau udah, berarti tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini kita bisa nge-add data nih misalnya, ya kan? Nge-add data, misalnya kita mau pasang di Firebase, misalnya saya ambil ini, gambar ini, oke. Kita pasang di sini aja, kita submit. Nah, ini masuk nih, tapi ini datanya masih di internal, disimpan di sini nih, di all player. Jadi ini nanti pas dia nge-add data, kemudian disimpan di list ini, di list player. Ini simpannya di memori, ketika dia di restart, dia bakalan hilang. Nah, gimana caranya biar nggak hilang? Nah, itu kita harus nyiapin, masukin ke database. Nah, pertama-tama teman-teman buka konsol firebase.google.com. Jangan lupa buat projectnya misalnya namanya HTTP request gitu ya, HTTP rec gitu ya. Oke, continue. Ini nggak perlu nih, kita create project aja. Oke, nah jadi di sini kita butuh HTTP ya teman-teman, karena kita akan menggunakan metode POST sebagai HTTP aja di sini biar kita bisa nih. Nah, URL-nya, jadi kalau misalnya teman-teman bisa gunain kayak gini, HTTP titik post. Nah, dia minta URL nih, URL-nya. Nah, kita buat dulu nih URL, misalnya string URL. Nah, URL-nya apa? URL-nya itu yang ini nih. Jadi ketika teman-teman udah buat project, masuk ke real-time database-nya, nanti ada di sini create database. Jadi kita create dulu, ini set next saja. Ini log mode, ini masih false ya, nanti kita ubah jadi true. Next saja. Nanti dia akan membuat URL-nya. Gitu ya. Oke, nah ini URL yang akan kita gunakan. Jadi nanti URL ini kita bisa masukkan di sini, nanti kita post datanya ke URL ini. Datanya itu nanti akan di sini masuk berupa JSON ya. Nanti jangan lupa rows-nya dulu kita publikin aja dulu sementara ya. Kita true, ini juga kita true. Oke, sementara aja nih. Jadi ini kan buat belajar ya, gimana caranya kita HTTP request menggunakan POST. Oke, kalau misalnya udah rows-nya udah true, kemudian kita balik lagi, ini kan udah dipasang ya. Nah, URL ini, nah ini tipenya URL. Nah, sedangkan untuk HTTP versi yang 0.13 dia menggunakan URI. Jadi di sini tulisannya URI nih. Dia butuhnya URI, bukannya string. Jadi kita harus memparse ini ke dalam bentuk URI. Kemudian ini stringnya kita parse URI.parse. Baru kita bisa masukin sini. Ya, teman-teman. Nah, kayak gini. Nah, kita ngepost apa? Kita ngepost, kita kasih parameternya. Jangan lupa kita encode dulu. JSON kita convert, kita butuh encode-nya. JSON.encode. Nah, apa value yang kita mau kasih? Itu berupa mapping ya. Berupa mapping seperti ini. Datanya apa aja? Nih, datanya ini semua. Ya, kalau mau ada ID nggak apa-apa. Kita masukin aja semua data ini, masukin sini. Kemudian kita ubah ke bentuk string ya seperti ini teman-teman. Oke, jangan lupa datetime-nya ini dia kita ubah ke string ya.
Kalau yang ini nggak apa-apa karena tipe create add ini datetime ya. Jadi ini tipenya string, nanti bentuknya masuk ke sini berupa string. Nah, kalau udah kayak gini berarti kita udah bisa nih. Kita coba aja, kita add datanya apa, kemudian image-nya kita ambil yang ini aja. Image ini nih, foto profil ya. Biar cepat aja. Paste, submit. Nah, ini udah masuk ke database-nya. Wah, belum masuk nih. Kenapa nih? Nah, jadi di database HTTP request untuk Firebase itu kita bisa kasih parameter di sini atau segmen. Kita bisa kasih misalnya filenya namanya players.json gitu ya. Kita save, coba kita ulangi ya. Kita ulangi dia, kita add player, namanya Sandika, posisinya keeper misalnya. Kita paste, kita submit. Nah, masuk nih di database. Oh, masuk ternyata nih JSON playernya. Nah, ini apa nih? Nah, kita buka dulu deh. Nah, ini ada nih datanya. Create add, ID, image URL, name. Nah, jadi di sini kalau misalnya kita, ini ada string ngacak nih ya. Nah, ini kita kalau misalnya tambahin lagi tes2, posisinya tes2, kita pasang image-nya. Ya, ini ada nih tes2 udah berhasil ditambahkan. Di sini masuk juga nih. Nah, string ini merupakan ID yang unik. Jadi kita bisa gunain, jadi kita nggak perlu ID lagi di sini. Sebenarnya nggak perlu ID, jadi kita gunain ini aja nanti sebagai string unik. Jadi string unik ini di generate otomatis sama si Firebase-nya. Jadi kita bisa gunain sebagai ID nanti buat masukin ke sini. Jadi kita nggak usah pakai datetime lagi. Jadi pakai ID yang didapat dari hasil dari yang udah kita post ini. Kita kan dapetin ini nanti. Gimana cara dapetinnya? Jadi ini kita nggak perlu ya, nggak perlu kasih lagi, nggak perlu kita masukin. Tapi kita perlu ambil dia. Jadi HTTP ini kan tipenya future ya, future. Jadi kita bisa kasih then di sini. Kita bisa dapat responnya nih, ya tipenya respon. Coba kita di sini kita print dulu responnya. Jadi respon itu tipenya berupa JSON ya, datanya bentuknya kayak gini nanti. Jadi kita harus mengdecode-nya. Jadi kita coba print. Kita print, apa yang kita print? JSON titik decode. Jadi kita ini dulu responnya. Misalnya di sini respon ya. Respon. Nah, responnya ini kita decode. Gitu ya, teman-teman. Nah, kalau udah kita decode, apa yang kita decode? Body-nya. Body-nya yang kita decode. Kalau udah, kita coba tambahin lagi, kita coba buka di sini di bak konsolnya, kita tambahin lagi sesuatu oke. Nih respon ya, image URL-nya jangan lupa nih, image ya, copy, kita paste di sini, submit. Nah, nah ini dia hasil kembaliannya. Jadi kita dapat nih name ininya ya. Jadi kita bisa dapetin ininya, name-nya ya. Sini. Nah, kalau kita dapetin name yang ini, berarti kita dapat yang string ininya aja. Jadi kita bisa tes3 dapetin URL-nya, kita submit. Nah, kita dapat ininya. Ini beda ya sama yang tadi. Ini belakangnya O nih. EO. Berarti belakangnya EO yang ini, yang baru, tes3 nih. Berarti ID yang ini kita udah dapat dengan cara apa? Dengan cara ini, JSON decode ini. Nah, kemudian ini yang akan kita masukkan sebagai ID ini. Save. Nah, ini respon dari mana? Nggak kedetek nih. Jadi ini kan adanya di dalam fungsi ini, ya. Jadi ini fungsi ini akan dijalankan ketika di dalam sini. Maksudnya then adalah tipenya future. Jadi dia ngecek dulu nih HTTP post ini. Kalau misalnya postnya berhasil, baru dia ngejalanin ini. Maksudnya adalah ketika data-data yang kita udah buat ini udah masuk ke dalam sini, ke database, maka kita tinggal masukin ke dalam memori sementaranya. Memori sini, ke list playernya, biar kita bisa tampilin di sini. Gitu teman-teman. Nah ini caranya. Jadi kita udah dapet sini. Jangan lupa ini tipenya ubah ke string. Ya, karena ID ini butuh string. Oke, kalau kita udah punya,
Nah, kita coba dulu apakah ini berhasil atau tidak gitu ya. Kita coba buka konsolnya. Di sini kita clear dulu, kita refresh. Ya, kosong. Database-nya kita hapus dulu. Ya, semuanya terhapus ini, udah. Kita coba tambahkan player. Player 1. Oke. Keeper misalnya. Waduh, ini image-nya beda nih. Player 1 keeper. Kita ambil image-nya dari gambar ini aja. Oke. Kita paste, kita submit. Wah, error nih. Kenapa nih? Nah, dia di sini kita cek dulu nih errornya. Ternyata kita ada error di bagian state ya. Maksudnya apa nih? Kita butuh di chain dependency. Nah, maksudnya adalah ini. Jadi kita di sini kita add player, kita fungsinya ada di mana? Meng-add player ada di sini ya. Jadi ketika kita submit dia on press ini, dia kan mengambil fungsi ini, tapi dia langsung di pop nih. Jadi fungsi den itu, fungsi den akan dijalankan secara asinkronus ya. Kita coba ini, kita matiin dulu. Misalnya kita komen, kita coba print di sini, print den gitu ya, den function. Nah, ini fungsi den. Kemudian sebelum den ini sebelum den nih, misalnya Yuri, kita print juga deh di sini, print ini untuk ngetes aja ya, sebelum HTTP gitu ya. Nah, kita ngeprint juga ini HTTP-nya terakhirnya di mana? Di sini ya. Berarti ini setelah HTTP. Coba ini kita save dulu. Coba kita jalankan lagi dia. Kita refresh. Oke, kita tambahkan player. Tes. Image-nya jangan lupa copy dan paste di sini. Kita submit. Nah, ini nih. Jadi sebelum HTTP dijalankan, kemudian setelah HTTP, kemudian baru den. Kenapa bisa seperti ini? Nah, itu adalah feature. Nah, ini fungsi den ini feature nih ya teman-teman, feature. Jadi kita ngeprint data ini ketika function ini dipanggil, yang di print yang ini, kemudian dia ngejalanin HTTP post, kemudian dia ngejalanin yang ini secara langsung melewati ini, karena den ini terjadi ketika HTTP ini sudah berhasil gitu ya teman-teman. Jadi di sini akan dijalankan setelah ini sudah berhasil, baru dia akan mendapatkan responnya apa gitu. Nah, kasusnya di sini adalah kita setelah meng-add data ini, misalnya kita add nih dia kita add nih. Setelah functionnya udah di-add, udah ditambahin ke dalam list, dia menjalankan apa di sini? Navigator pop. Nah, ini permasalahan di sini. Jadi dia udah keluar dari pop up. Jadi ini routing yang ini ya, tampilan konteks yang ini. Kemudian pas dia belum dapat datanya, belum selesai nge-add player, belum menjalankan fungsi yang ini, yang den ini, belum selesai menjalankan fungsi ini, dia sudah di pop. Nah, ini sudah keluar gitu. Nih, misalnya kita print deh. Kita print. Sudah keluar gitu. Sudah kembali ke home. Gitu ya. Kita coba refresh. Kita add player, tes, dan image-nya kita ambil dari sini, kemudian kita paste di sini, submit. Nah, ini error nih. Nah, kita cek nih. Nah, ya kan? Jadi dijalankan yang pertama kali adalah add player-nya. Dia masuk ke function add player. Sini berarti ke add player ini. Add player ini ternyata ada print sebelum HTTP. Oh, oke, ini dijalanin.
Kemudian kenapa langsung ini belum nih, ini nanti, ini enggak, ini padahal ada print tapi dijalankan nanti. Ternyata dia langsung mengeksekusi setelahnya. Nah, ini namanya asinkronus. Jadi fungsi future ini, Dart asinkronus, dia akan dijalankan setelah eksekusi semua yang ada di function ini, kemudian baru dia. Gitu teman-teman. Jadi then ini dijalankan nanti gitu ya. Dan dia malah dijalankan, dia ngejalanin ini kalau misalnya di dalam add player ada then gitu, ada feature, dijalankannya nanti dulu. Dia ngeprint ini dan kembali ke konteksnya, ke pop. Jadi dia bakalan error nih. Ya. Bisa mengatasinya dengan di chain dependency. Nah, ini adalah metode life cycle ya. Dari stateful. Mungkin nanti pembahasan life cycle menggunakan stateful di pembahasan video selanjutnya aja. Nah, kita mempelajari ini dulu. Jadi gimana caranya? Jadi kita harus membuat si add player ini punya fungsi then di sini. Then ya. Tapi kan nggak ada nih. Nggak ada ya, no suggestion. Then-nya nggak ada nih. Nanti pas di dalam then ini baru kita masukin yang ini. Karena ini kita akan kembali ke pop setelah menjalankan fungsi ini, baru dia menjalankan ini, gitu teman-teman. Nah, mungkin di sini then-nya belum ada ya. Jadi kalau misalnya then-nya belum ada, kita harus ngapain? Di fungsi ini kita membuat dia menjadi future di sini. Membuat dia menjadi future ya. Tapi error nih. Kenapa error? Nah, kenapa error? Karena future ini dia apa ya? Ini kita kalau misalnya voidnya kita hilangin, ini error juga nih. Nah, kenapa nih? Karena dia future. Jadi kita tipenya nih future void gini, bisa seperti ini. Dan dia butuh nge-return sesuatu. Apa yang kita return? Ini dia. Biar apa? Kita nge-return HTTP-nya. Biar fungsi ini dijalankan nanti setelah ini. Biar dia bisa ada then-nya di sini. Nah, ini udah ada nih. Dia mau ngapain di sini? Nah, ini adalah kembalian dari ini responnya. Ya, nanti responnya ini. Nah, ini tipenya void, dia nge-return apa? Nah, ini nge-return dia nih. HTTP-nya. Hasil kembalian dia apa? Nah, berarti scaffold-nya ini kita pasang di sini aja. Jadi kita nambahin ke dalam list memori. Kemudian kita notify bahwa ada terjadi perubahan. Baru di sini di fungsinya ketika ini semua udah ditambahkan, kita pasang snack bar-nya kalau ini udah berhasil dan kita ngepop dia. Baru. Oke, nah seperti ini. Ya. Oke, ini kita hapus. Kayak gini ya, teman-teman. Jadi konsepnya kayak gini. Ini print kita nanti aja dulu. Nah, seperti ini. Oke, kita hapus aja deh. Coba kita save, kita refresh lagi. Ya. Ini datanya kita hapus juga. Oke, udah terhapus. Coba kita tambahkan sini nama ya. Keeper misalnya. Image URL-nya kita ambil dari sini. Kita paste dan kita submit. Nah, berhasil ditambahkan ya. Dan function ini yang bakalan dijalanin. Mana tadi? Nah, ini dia akan menjalankan ini, notify, dan setelah di notify baru dia ngejalanin yang ini. Dan function. Duluan mana? Apakah dan yang di sini atau yang di sini? Ya, kita coba print aja. Print. Nah, ini printnya berarti tujuannya buat kembali ke home dan kasih notif snack bar gitu ya. Kita refresh atau nggak usah, kita tambahin aja tes 2 tes juga URL-nya submit. Nah,
Ini masuk nih, ada nggak tes 2? Ini ada nih, masuk ke database ya udah. Nah, jadi function yang dijalankan adalah then function yang pertama. Aduh, ini lupa dihapus dulu. Kalau kita refresh, kita coba tambahin lagi, kita submit. Nah, yang pertama then yang di dalamnya, yang di dalam ini, karena dia menjalankan yang ini dulu ya, function yang ini. Ternyata di dalam function ini ada then-nya. Dia buat ngesimpen data dulu, baru nanti urusan yang konteks ini nanti ya, seperti ini nih. Ini kan nggak perlu lagi nih konteks ya, nggak perlu lagi dia konteks karena nggak dipakai di sini. Nah, di sini kita nggak perlu konteks lagi, kita save karena konteksnya udah di sini buat tampilan ya, mau munculin snack bar dan ngepop datanya. Ini kita save, kita refresh. Kenapa nih error? Oh ini. Oke. Ini juga, oh ini fungsinya sama ya, add player ya. Jadi ini kita copy nih then-nya. Nah, ini gunanya buat, karena yang ini buat outline button, jadi ketika buat yang ini add player ketika dia on editing complete. Jadi pas di sini kita bisa kasih done nih ketika ini diklik. Jadi ini kita pasang di sini ya, then-nya jangan lupa. Jadi ntar kalau misalnya ini sudah dijalankan gitu, dia bisa ngerunning juga nih menggunakan ini function done. Klik, jadi tanpa di submit klik ini kita bisa langsung pasang done karena di sini tipenya text input actionnya done ya. Oke, done. Nah, ini bisa masuk jadinya. Itu teman-teman. Nah, fungsi ini juga ternyata dipakai untuk di button yang ini, button yang di app bar ya. Nah, di sini nih, ini ada juga nih button save-nya, kita pasang juga, kita copy paste aja. Nah, ini udah semua. Jadi materi ini post data udah selesai ya teman-teman. Nah, jadi kita coba di sini, kita hapus dia. Oke, datanya kita tambahin player 1 tes 1, image-nya jangan lupa, aduh image-nya bukan ini, kita ulang player 1 tes dan image-nya yang ini, copy, kita pasang di sini, submit. Oke, dapat, berhasil ditambahin. Kita tambahin lagi player 2 keeper misalnya, pasang lagi, submit. Nah, berhasil ditambahin ya. Coba cek ada nggak? Oh, ada nih ya. Oke, ini player 2, ini player 1, ini ada ID-nya juga. ID-nya jadi pasang di sini ya. Nih, kita cek di sini. Oke. Nah, sekarang kita coba cek di sini. Nah, gimana kalau misalnya kita buat segmen datanya jadi di segmen baru, misalnya ini ada player, ada data gitu ya. Misalnya kita mau pasang dia di sini player, ini kita kasih segmen data.json. Ini bisa nih kayak gini. Nah, nanti dia akan menambahkan tes dan di sini image-nya kita submit. Nah, ini tes masuk nih. Nah, ini keganti nih. Waduh. Oh, di dalam players ada data nih. Nah, gini teman-teman. Coba kita hapus dulu ya biar nggak bingung. Kita hapus nih, anggap aja nih database kosong, ini di dalam memori juga hapus. Kita pasang juga, submit. Nah, ini udah ada nih datanya. Nah, masuknya dia di menu baru di sini. Jadi players dulu di sini, segmen players, kemudian baru JSON-nya. JSON-nya ini bentukannya ya kan. Nah, ini JSON-nya dari sini. Karena kita pasangnya di data.json, mungkin lebih bagusnya emang langsung aja sih kayak gini, players.json. Nah, besok mungkin kita akan membahas tentang mengedit data, atau kita hapus dulu deh. Ini hapus nih, gimana caranya menghapus database itu. Mungkin di pertemuan selanjutnya. Mungkin cukup sekian pembahasan tentang post dan sedikit tentang future ya. Kita membahas juga
sedikit lebih banyak di sini feature. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Ditunggu di video selanjutnya. Terima kasih.